Parkiran Unik Ormanjaya. Lokari Pak Tio ini salah satu pelaku seni yang ada di Kalimantan Tengah ya, pengrajin juga pewarna hari. Dan langsung saja Pak Tio, mungkin boleh bercerita sedikit ya latar belakangnya terkait dengan menjadi salah satu pengrajin seni ini sendiri. Baik, terima kasih Mbak. Ini sebenarnya itu apa ya? Saya itu sebenarnya prihatin sebenarnya. Okay. Prihatin kenapa ya? Saya ngolah limbah itu loh maksudnya. Saya itu prihatin limbah itu di Palangkaraya itu banyak mebel. Cuman biasanya hanya dibuang dan dibakar. Terus saya mikir ini masih ada nilai ekonomi ya begitu. Jadi saya mencoba, saya harus ini bergerak gitu. Iya. Nah dari situ saya mencoba memulai memang. Memulai itu bukan dari kayunya sebenarnya awalnya. Saya mulai dari serbuknya. Saya mulai dari serbuknya dulu. Pertama itu saya bikin tuh kap lampu waktu itu. Saya bikin kap lampu. Terus mulai bergeser ya. Ya sampai saat ini mulai banyak lah ininya apa banyak variasinya di galeri itu seperti itu. Oke, kalau dari serbuk bagi saya mungkin ya dan juga yang mendengarkan saat ini agak susah atau untuk orang awam itu sepertinya mustahil untuk dilakukan itu Pak Tio. Mungkin Pak Tio punya pengalaman atau pernah belajar sendiri terkait dengan hal ini? Kalau sebenarnya kalau untuk belajar ke apa ya, saya itu otodidak aja. Otodidak aja. Jadi memang belajar sendiri. Karena saya tuh gini, dari kecil itu memang suka usil. Usil dengan kayu maksudnya itu. Jadi mulai dari situ lah saya mikir bagaimana nih apa? Kan kalau bukan palet apa ya namanya itu, partikel board itu juga dari serbuk kan. Tapi mereka yang dikerjakan perusahaan. Saya coba, masa saya nggak bisa gitu. Iya. Perusahaan bisa yang bisa, ternyata bisa. Nah begitu. Oke, dari situ ya Pak Tio ya, Betul. walaupun otodidak, berapa tahun sih Bapak belajar itu? Kalau belajarnya dari kecil sih saya itu dari kecil memang suka usil kayu. Cuma kalau mulai usaha ini mulai dari tahun 2014 lah. Sudah mulai mencoba usil, memang usil untuk menghasilkan begitu. Oke, betul. Sampai hari ini ya Pak Tio. Betul. Ya. Kayunya kayu jenis apa Pak? Kayu olin kah atau? Kalau mebel itu kebanyakan kayu-kayu mekanis ya. Jadi kebanyakan kayu-kayu kelas, jadi kebanyakan ulin dan benuas. Merantinya sedikit. Kebanyakan dua itu. Yang paling sering digunakan kayu? Dua-duanya. Benua sama ulin kebanyakan. Oke. Kayak gitu. Bentuk kerajinannya apa saja ini Pak? Macam-macam sih. Macam-macam, ada apa? Tameng, ada home decor, ada peralatan dapur. Nah, begitulah. Yang penting ada kayu bisa dijadikan uang, saya kerjakan begitu. Ya, kalau untuk tantangan tersendiri apa ini Pak Tio buat kerajinan ini sendiri? Tantangannya sebenarnya itu apa ya? Kalau untuk di Palangkaraya itu sebenarnya tantangannya itu kurang lah sebenarnya itu. Justru saya tuh pengen tuh anak-anak generasi muda sekarang tuh ayo kita bangkit itu. Ayo kita bangkit, kita apa? Bekerja atau berbuat sesuatu untuk ya minimal untuk diri kita sendiri ya. Pertama itu diri kita sendiri, siapa tahu nanti bisa untuk apa ya, karena hobi itu kebanyakan yang bisa mendatangkan sesuatu yang lebih besar kebanyakan hobi ya. Begitu, entah itu kayu entah itu apa. Harapan saya itu begitu. Ayo generasi muda sekarang kita mencoba lah untuk jangan hanya main gadget terus maksudnya gitu. Boleh main gadget tapi ayo kita bekali diri kita dengan apa skill yang ada di dalam tubuh kita begitu, di dalam diri kita begitu. Tidak ada kesulitan ya Pak Tio ya sejauh ini? Sejauh ini tidak ada. Untuk ketersediaan bahan bakunya bagaimana Pak? Sementara ada mebel berarti saya masih bisa produksi. Berarti aman ya Pak ya? Aman. Apalagi kan di Kalimantan ya untuk bahan baku sendiri sepertinya tidak melimpah. Sulit, dan yang kerjakan belum banyak begitu. Ya seperti itu. Iya. Kalau di galeri Pak Tio itu sendiri ya berdiri itu kapan sih Pak? Kalau untuk galeri sendiri itu mungkin di 2017 ya. 2017 Iya. sebelum COVID berarti
Ya. Apa yang mendasarnya Bapak mendirikan galeri itu sendiri? Iya, sebenarnya itu ya kita itu berangkat dari ini ya. Namanya kita juga berkesenian, berusaha. Nah, jadi sejalan aja sebenarnya, nggak mungkin kita harus melakukan sesuatu sementara kalau orang apa ya pengen melihat produk kita nggak punya tempat begitu. Jadi ya saya bikin galeri kecil ya sebenarnya, galeri kecil di rumah itu, dan sampai saat ini masih lumayan lah, masih lumayan artinya tuh sering datangi orang begitu. Oke, berarti galerinya ada di rumah saja? Ada di rumah. Bangunan terpisah? Tidak. Oke. Jadi gabung dengan produksi. Ada di depan galeri, belakangnya produksi. Apa isinya Pak? Ya itu tadi isinya macam-macam. Ada plakat. Tapi plakat saya ini kan ya, saya coba apa ya? Saya mencoba mengusung nilai-nilai budaya sebenarnya. Jadi kalau galeri, saya punya galeri namanya Theo Art, Theo Art Collection. Jadi kalau untuk plakat, piala dan sebagainya itu pasti saya ini kan saya selipkan untuk nilai-nilai lokal. Jadi saya mencoba juga untuk memperkenalkan budaya ini keluar begitu dengan cara saya sendiri begitu. Oke. Dibantu oleh berapa orang Pak? Sementara masih 2. Masih 2. Masih 2. Dengan saya 3 berarti. Oke, luar biasa ya. Kalau untuk usaha kerajinan seni ini sendiri ya Pak, kerajinan kayu maksudnya, apakah prospeknya cukup menjanjikan untuk kita di masa kini? Sebenarnya kalau untuk kayu ya, untuk kayu itu sebenarnya kita harus ini ya. Tapi saya pikir bukan kayu saja. Apapun usaha itu kita harus, apalagi sekarang dunia sudah dunia apa ya? Modern, global ya, modern. Jadi kita harus pintar-pintar mencuri sesuatu yang mungkin orang belum dikerjakan. Nah, jadi begitu. Jadi menurut saya kayu masih peluangnya masih sangat besar sekali untuk kita lakukan untuk kegiatan yang bisa mendatangkan nilai ekonomi begitu, walaupun dari limbah. Tergantung kita saja sebenarnya. Ya, kalau untuk saat ini hasil dari kerajinan ini sudah pernah dipamerkan kemana saja ini? Kalau dipamerkan, ini sebentar lagi saya ke Jakarta. Oh ya, luar biasa. Iya, dalam rangka apa nih Pak? Pameran Inakrab Nasional. Betul. Jadi kalau yang lokalan ya mungkin ada event-event juga, kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang enggak, tergantung ininya apa. Kadang-kadang saya tuh audiennya apa, siapa sih ya itu gitu. Kalau itu berpengaruh ya Pak Tio? Ya, berpengaruh ya sebenarnya, berpengaruh. Tapi kita juga membidik pasar itu, kita melihat audiennya siapa sih sebenarnya. Nah, begitu. Untuk yang di Jakarta sendiri bagaimana persiapannya? Apakah ada persiapan khusus kah dari galeri ini sendiri, dari Pak Tio sendiri, atau bagaimana? Kalau persiapan khusus sih nggak ada sih sebenarnya, karena kita ready stock di apa namanya di galeri juga cukup, nggak banyak sih, tapi untuk persediaan untuk ke Jakarta cukup begitu. Aman ya Pak ya? Aman. Oke, itu kapan ini Pak pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan pameran itu tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober. Oh, bentar lagi. Iya. Ya, berapa orang nanti dari Palangkaraya ini Pak untuk berangkat ke sana? Untuk kemarin itu, ini cerita dulu. Saya dibawa oleh BUMN. Dibawa oleh BUMN, kurasi itu untuk wilayah Kalimantan hanya 2. Oke. Jadi Kalimantan kemarin tuh kalau nggak salah Kalimantan Timur 1, Kalteng 1. Wah. Nah begitu, Kalteng hanya saya sendiri. Keren. Itu kurasinya dari pusat. Oke. Betul. Silakan Pak lanjutkan. Ya semoga nanti apa bisa membawa nama Kalimantan lebih baik begitu. Amin. Kemudian juga kita berharap karya ini apalagi kan mengangkat budaya lokal ya Pak Tio ya. Iya, orang-orang di luar juga tahu kalau ini mungkin nanti ada ukiran Dayaknya, Batangarnya atau seperti apa. Ya orang-orang jadi tahu, oh inilah Kalimantan. Itu menjadi asli Kalimantan. Dan kita juga berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Saya masih penasaran untuk usaha kerajinan ini sendiri, karena jujur ya saya itu suka juga dengan seni, tapi kalau untuk skill misalnya itu tidak ada, baik menyanyi misalnya, kalau buat sendiri tidak bisa, apalagi kalau kerajinan ini sendiri, kalau tidak sekolah, ya kalaupun sekolah pun juga kayaknya susah Pak Tio. Iya,
Kira-kira Bapak ini mau membuka kursus kah, les kah mungkin, karena kan ya saya rasa ini juga peluang juga untuk anak muda ikut bergabung gitu, mengembangkan budaya kita. Eh, Gini, sebenarnya itu saya itu sudah berbagi ilmu ya, berbagi ilmu ke masyarakat. Jadi kebetulan juga sering diminta untuk menjadi narasumber di beberapa daerah. Jadi memang praktek langsung. Ya, oke. Betul. Jadi harapannya yang di daerah juga nanti muncul-muncul juga embrio-embrio baru untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, seperti itu. Oke. Artinya kalau untuk membuka kursus sih memang Belum ya? belum sampai. belum sampai ke sana. Tapi kalau untuk berbagi ilmu kepada masyarakat Kalimantan Tengah sudah dilakukan. Sudah berapa tahun sudah saya lakukan. Oke, baiklah kalau begitu. Yang terakhir Pak Tio, harapan Bapak sendiri untuk kesenian kita. Mungkin salah satunya adalah kerajinan dari limbah kayu misalnya, bukan hanya limbah kayu ya, kerajinan kita orang Dayak itu sendiri. Silakan Pak harapannya. Harapannya itu, ini kan generasi muda sebenarnya. Ya. Ayo generasi muda itu kita angkat budaya kita sendiri, kita lestarikan budaya sendiri agar nanti itu anak cucu kita tuh masih bisa mendengar, menikmati, melihat dengan budaya kita yang sangat luar biasa ini. Nah, seperti itu. Sampai saya itu bukan penyanyi sebenarnya, tapi saya bikin lirik, ada bikin lirik untuk pengingat sebenarnya, pengingat begitu. Seperti itu. Iya. Ada lagi Pak? Seperti itu untuk harapannya. Oke, kita berharap Jangan terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kita harus bergerak maju untuk hal yang bermanfaat untuk Kalimantan begitu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Sulistyo. Demikian dari Palangkaraya dalam rangkaian pesona budaya